Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lili Solihat dalam pembelajaran matematika. Kali ini materi yang akan dibahas adalah program linier. Kompetensi dasar dari bab program linier adalah menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menggambar grafik dan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari persamaan linier. Yang kedua, siswa dapat membuat pemodelan matematika. Yang ketiga, siswa dapat menghitung nilai optimum dari suatu model matematika. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih arti dari program linier atau definisi dari program linier. Di sini Ibu singkat menjadi ProLin ya. Nah, ProLin sendiri atau program linier adalah metode optimasi untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan linier pada kondisi batas-batas tertentu. Nah, dalam program linier ada beberapa subbab. Di antaranya subbab pertama adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian. Dari apa? Dari pertidaksamaan linier dua variabel. Ini pertidaksamaan linier dua variabel ya. Langkah yang pertama adalah ubah pertidaksamaan linier dua variabel menjadi persamaan linier dua variabel. Yang kedua, mencari titik potong dengan sumbu X. Yang ketiga, mencari titik potong dengan sumbu Y. Dan yang keempat, ambil sebarang titik uji untuk mendapatkan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita langsung masuk ke contoh ya. Contohnya, misalnya, tentukan himpunan penyelesaian, daerahnya maksudnya di sini ya, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang A, 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Yang B, 2x min 3y lebih dari 6. Kita jawab satu persatu ya, mulai dari yang A. Sesuai dengan langkah-langkahnya, langkah yang pertama kita buat pertidaksamaan dari soal menjadi sebuah persamaan. Masih ingat ya, tanda pertidaksamaan linier itu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, lebih dari, dan tidak sama dengan. Sementara jika dia diubah ke bentuk persamaan, hanya satu tanda yang dimiliki persamaan linier apa? Sama dengan, sesuai dengan namanya ya, persamaan berarti dia sama dengan 2x plus y sama dengan 4. Lihat di sini yang berbeda hanya tandanya. Langkah pertama kita ubah ya. Nah, langkah kedua kita buat si x sama dengan 0 ya. Si x-nya sama dengan 0. Si x-nya sama dengan 0 berarti di sini jadi apa? 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 4. Kita substitusi ya ke bentuk ini ya. 2 kali 0, 0 ditambah y sama dengan 4. Berarti yang tersisa adalah y sama dengan 4. Maka jika dimasukkan ke titik x, y menjadi 0,4 dengan 0 sebagai x dan 4 sebagai y. Oke. Langkah yang selanjutnya yaitu kita buat, karena tadi sebelumnya x-nya sudah 0, sekarang kita buat y-nya yang 0. 2x ditambah y-nya 0, 2x tambah 0 sama dengan 4. Maka didapat 2x sama dengan 4. Maka x sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, x, y berarti 2,0. X-nya 2, y-nya 0. Ya, harus ingat ya, x, y. Nah, dari sini kita terlebih dahulu sketsakan grafiknya seperti apa. Ingat, untuk ini sumbu X ya, ke samping. Untuk yang ke atas, garis yang ke atas adalah sumbu Y. Nah, dari situ kita sudah punya titik nih, 0,4 dengan 2,0 kita masukkan di sini. 2 dan 4-nya ya. Karena 0 segaris dengan sini ya.
Oke, kita masukkan titik 2,0 berarti X-nya 2, benar di sini, Y-nya 0, Y-nya 0. Nah, 0,4 berarti apa? Di sini X-nya 0, Y-nya 4. Nah, kita satukan titiknya menjadi sebuah garis linier ya. Dari situ, nah, mana Ibu daerah HP-nya? Daerah himpunan penyelesaiannya di mana? Kita ambil sebarang titik uji di langkah terakhir ya. Ibu ambil sebarang titik ujinya 0,0 dengan X-nya 0, Y-nya 0. Kenapa Ibu ambil 0,0? Untuk lebih mudahkan saja ya. Boleh kalian ambil berapapun ya. Karena di sini 0,0 dia termasuk daerah sini semua ya. Semua daerah masuk sebenarnya ya. Jadi Ibu ambil 0,0. Nah, di sini kita langsung substitusi saja, langsung masukkan nilainya. Persamaannya mana ini tadi? Pertidaksamaannya, mohon maaf ya. Pertidaksamaannya adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Jadi nanti hasilnya harus kurang dari atau sama dengan 4. Kita tulis lagi di sini, kita masukkan nilai X-nya 0, Y-nya juga 0. 2 dikali 0 ditambah 0 kurang dari 4. 2 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0. 0 benar nggak sih kurang dari atau sama dengan 4? Betul ya. Maka ketika hasilnya sudah benar dengan soalnya, ya, maka daerah HP-nya dia akan di dalam grafik. Ya, di dalam ya. Atau di bawah, boleh. Di bawah grafik atau di dalam grafik. Boleh ya. Tuh, oke. Kita lanjut ke yang B. Nah, yang B sama dengan yang A. Kita buat langkah pertama dia menjadi sama dengan. Langkah kedua kita buat X-nya jadi 0. Ya, didapatlah min 3Y sama dengan 6. Maka Y-nya sama dengan 6 dibagi min 3 sama dengan min 2. Ulang ya. 6 dibagi min 3 sama dengan min 2. Maka X, Y adalah 0, min 2. Untuk langkah selanjutnya kita buat Y-nya sama dengan 0. Ibu langsung ke langkah ini ya. Oke, nggak apa-apa. 2X min 3 kali 0, 0. Berarti tinggal 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 2, 3. Maka X, Y adalah 3,0. Nah, kita buat grafik seperti biasa ya. Garis untuk yang ke kanan, ke samping itu X sumbunya. Untuk yang ke atas atau ke bawah itu sumbunya Y. Nah, titiknya ada titik berapa? 0, min 2 dengan 3,0. 3,0 di sini berarti X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3, Y-nya 0 ya. Sejajar berarti dia di sini ya, di sumbu X. Nah, ini X-nya 0, Y-nya min 2, berarti dia sejajar di sumbu Y, min 2. 0, min 2. Kita satukan titiknya menjadi sebuah garis linier. Nah, dari situ ambil sebarang titik uji 0,0 seperti biasa ya. Untuk apa? Untuk mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Karena yang ditanya apa? Daerah himpunan penyelesaian. Entah di sini, di luar grafik, atau di dalam grafik, di bawah grafik atau di atas grafik ya. Oke. Kita ambil di sini tadi soalnya ini ya, 2X min 3Y lebih dari 6. Jadi nanti hasilnya itu harus lebih dari 6. Angkanya itu harus lebih dari 6. Kalau berlawanan maka akan berbeda lagi hasilnya. Kita lihat dulu ya. X-nya kita substitusi 0, Y-nya kita substitusi 0 juga. 2 kali 0, 0, min 3 kali 0, 0. Berarti 0 kurang dari 6. Nah, lihat hasilnya, harusnya dia mintanya apa? Lebih dari, tapi yang dihasilkan adalah kurang dari. Maka grafiknya dia seperti apa? Ya, akan seperti ini. Daerah himpunan penyelesaiannya berarti di luar grafik gitu ya. Di luar grafik atau di atas grafiknya. Oke, sampai situ paham ya, insya Allah ya. Kita lanjut ya. Untuk contoh soal selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian daerahnya ya dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. X tambah Y lebih dari sama dengan 3, 3X tambah Y lebih dari sama dengan 6,
X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Untuk X dan Y-nya adalah anggota atau elemen dari bilangan real. Jawab ya. Nah, kita buat ini menjadi apa? Bentuk pertidaksamaan linier pertama. Ini bentuk pertidaksamaan linier kedua. Oke, lihat warna hijau ya, di sini hijau ya. Nah, kita punya apa? X plus Y. Langkah pertama seperti biasa kita ubah menjadi sebuah persamaan. Awalnya pertidaksamaan menjadi sebuah persamaan. X plus Y sama dengan 3. Langkah keduanya kita buat X-nya sama dengan 0. 0 tambah Y sama dengan 3. Maka Y sama dengan 3. X, Y, X-nya 0, Y-nya 3. Yang kedua, atau langkah selanjutnya adalah X plus Y sama dengan 3. Untuk Y-nya kita buat 0. Kalau tadi X-nya kita buat 0, sekarang Y-nya kita buat 0. Berarti X plus 0 sama dengan 3. Maka X sama dengan 3. X, Y, X-nya 3, Y-nya 0, 3,0. Nah, sekarang kita lihat pertidaksamaan keduanya. Nah, ini pertidaksamaan keduanya, 3X plus Y. Kita ubah menjadi persamaan sama dengan 6. Langkah selanjutnya, X-nya kita buat jadi 0. 3 kali 0 ditambah Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6. Nah, kita dapat X-nya 0, Y-nya 6, berarti 0,6. Langkah selanjutnya, setelah X-nya dibuat 0, sekarang Y-nya yang dibuat 0. 3X plus Y sama dengan 6. 3X ditambah Y-nya 0 sama dengan 6. Maka 3X sama dengan 6. X-nya sama dengan 6 dibagi 3, 2. X, Y berarti 2,0. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya dari data di atas diperoleh titik-titik. Nah, kita tulis lagi ya titik-titik yang tadi diperoleh. Ada titik berapa aja? Ya, 0,3. 0,3 berarti X-nya 0, Y-nya 3, berarti di sumbu Y. Oke, 0,3. Selanjutnya ada apa? 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Berarti ada di sumbu X karena Y-nya 0 ya, berarti ada di sumbu X. 3,0. Setelah itu ada apa? 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. X-nya 0, Y-nya 6. Berarti ada di sumbu Y. Oke, 0,6. Selanjutnya ada apa? 2,0. Berarti X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2, Y-nya 0. Artinya ada di sumbu X. 2,0. Kita satukan ya tadi sebelumnya ya. Ini tadi dapat dari bentuk pertidaksamaan pertama 0,3, 3,0 kita satukan dalam sebuah garis linier. Yang kedua 0,6 dengan 2,0 kita satukan menjadi sebuah garis linier. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ini. Tadi di awal itu bentuk pertidaksamaannya adalah lebih besar. Maka seperti apa daerah HP-nya? Berarti daerah HP-nya di luar ya, atau di atas grafik gitu ya, karena tadi awal apa dilihat bentuknya lebih besar sama dengan ya. Yang kedua pun sama. Nah, setelah disatukan titik 0,6 dengan 2,0 karena tandanya di awal soal adalah lebih besar, maka dia di luar grafik. Dalam grafiknya kan ini nih, dalam grafiknya nih ya. Kalau di luar grafiknya berarti yang daerah sini ya, kita lihat. Oke. Seperti itu. Nah, mana sih daerah HP-nya Ibu? Kan ini ada dua grafiknya. Gak mungkin kan daerah HP-nya yang ini atau ini atau ini. Yang mana nih daerah HP-nya? Nah, betul, daerah HP adalah dia yang digambar sebanyak dua kali. Mana? Ini dan ini ya. Lihat, berarti daerah HP-nya ada di daerah sini. Ya, ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Seperti itu ya. Oke. Nah, langkah-langkah dalam menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel di daerah himpunan penyelesaian. Sebelumnya, kita menentukan
daerah HP dari SPTLDV dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel di daerah HP. Kita balik ya, yang diketahuinya sekarang daerah HP, yang ditanyakannya adalah SPTLDV gitu. Makanya apa? Yang pertama, titik yang ada di sumbu X menjadi koefisien di variabel Y, lalu dikalikan dan dapatlah konstantanya. Nah, kedua, titik-titik yang ada di sumbu Y menjadi koefisien di variabel X, lalu dikalikan dan dapatlah konstantanya. Seperti apa sih? Misalnya ya, Ibu contohkan daerah yang diraster pada grafik di bawah merupakan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. Tentukan sistem pertidaksamaan tersebut. Ini grafiknya ya. Nah, dari grafik ini kita cari sistem pertidaksamaannya seperti apa. Oke, satu persatu kita tulis titiknya ya. Ada titik berapa ini? 1,0. Selanjutnya ada titik berapa? 0,2. Ini ya temannya ya, 0,2. Selanjutnya ada titik 2,0, temannya dengan 0,1. Nah, setelah itu kita tulislah di sini ya. Kita tulis di sini 1,0, 2,0, 0,1, 0,2. 1 temannya dengan 2 di sini ya. X-nya 1, Y-nya 2. Oke. Nah, terus di sini X-nya 2, Y-nya 1. 2 dan 1. Tadi langkahnya sangat mudah ya. Kita apa? Kita balik saja. Awalnya dia punya X, Y, diganti menjadi YX. Lihat, angkanya masih tetap sama. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Ibu tukar aja. XY jadi YX. Setelah itu apa? Langsung didapat. Setelah itu langsung kita dapat apa? Nah, di sini pasti yang disebutkan pertama adalah X. 2X ya. 2X ditambah 1Y kurang dari sama dengan 2. Nah, kenapa kurang dari sama dengan 2? Karena dia, lihat mana? Di sini 2X plus Y. Tadi yang mana ini? Yang mana ininya? Ini ya. Nah, karena dia grafiknya semuanya ke dalam ya, arsirannya ya, di dalam grafik ya, maka dia tandanya kurang dari sama dengan. Selanjutnya tulis lagi 1X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 2. Jadi SPTLDV-nya adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 2 dan X plus 2Y kurang dari sama dengan 2. Jazakumullah khair. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.